30 lagi ya. Nanti jam 10.30 aku tutup ya. Jadi ada 30 orang lagi. Nah, kita hari ini kuliah tadi janji saya dengan kelas lain. Ini mungkin belum ada pembagian, jadi jam yang sama ini ada 4 saya harus mengajar. Jadi ada hukum pajak, ada hukum Pancasila, ada perancang undang-undangan. Jadi tadi saya janji tadi ada pajak saya suruh yang lain. Tapi perancangan undang-undang itu tidak ada lagi dosennya. Nah, lalu terbagi. Jadi saya keluar nanti 11/4 keluar. Dari sinilah nanti masuk ke kelas lain. Jadi ini pengantar aja nanti sebelum nanti saya bagi supaya jangan tabrakan seperti ini. Nah, ini pertama kan soalnya pertama Pancasila. Nah, jadi mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Pertama ya? Ya. Siap pertama. Kamu nih? Oh, pertama ya. Kemarin tuh kelas lain ya Pancasila. Nah, jadi kalau saya lihat tadi pengajar ini mana dia? Pancasila hari kelas A ya. Jumat. Ini ada mana pengajarnya kok nggak ada? Ada Pak Ali, ada Efrani ya. Ada Pak Ali, ada Pak Efrani. Puluh 17 lagi ya. 17 orang lagi. Lagi 2 menit. Ini Ahmad Faisalnya deh. Ahmad Faisal. Ada Pak. Ahmad. Entarlah saya lihatlah yang menutup monitor. Apa nih? Ini api saya kayaknya. Ini apa memang sengaja ditutup kah ini nih? Atau laptop saya yang masalah nih? Halo? Silahkan buka anunya, layarnya lah. Saya cek dulu lah. Saya cek nih. Dibuka layarnya. Saya minta layarnya dibuka. Bisa lah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kenapa ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini kenapa ya? Ya. Bentar nih. Sebagian mau, sebagian apa nih? Saya panggil ya. Cinta ini dibuka kan sudah belum? Sudah, Pak. Nah, ya, dah. Muhammad Rip, hey. Sudah, Pak. Kenapa jadi Kada terbuka lah. Kada terbuka di sini. Tiara bang, Tiara terbuka lah. Hah? Nah, buka. Sudah, Pak. Ya. Tadi buka semua tadi. Nah, sudah. Bentar lah sambil. Nah, ya. Kita cek lah. Farida Aryani.
Sudah, Bapak. Nah, sudah. Nabila, ya sudah. Fadila sudah. Andreas Saputra, Simamura. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, sudah. Saya cek lagi yang lain lah. Bentar. Farid Farabi. Farid Farabi. Oke. Sudah, Pak. Ya, sudah. Gusti Muhammad baru masuk ya? Rizka Alia. Iya, Pak. Ya, oke. Gusti Muhammad ada? Gusti Muhammad ada enggak? Gusti Muhammad, saya keluarkan ya. Karena tidak menyahut-nyahut Gusti Muhammad. Saya keluarkan Gusti Muhammad. Ervina Junita. Nah, saya keluarkan ya. Nah, kamu lama. Sudah mau keluar tadi saya keluarkan. Kevin. Mana Kevin? Halo, Kevin Tanu Saputra. Kevin. Saya keluarkanlah Kevinnya. Nah, dah. Saya kunci bentar lah. Kunci. Nah. Ini sudah saya kunci karena lewat 3 menit. Nah, supaya enak lah. Nah, jadi kuliah ini habis sudah saya lihat. Saya lihat habis semua sudah ada orangnya. Kemarin pernah kita kuliah orang nggak ada. Namanya ada di layar. Orangnya nggak ada. Nah, karena ini terkait dengan pendidikan lah. Jadi mata kuliah ini bukan Pancasila, tapi pendidikan Pancasila. Apa artinya pendidikan Pancasila? Ini Farida nih, apa nih? Farida Aliani. Ya, pendidikan Pancasila kan arti pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan yang ditransfer lah dari dosen ke mahasiswa. Nah, tapi 3 hal. Jadi pendidikan itu menyangkut 3 hal. Ada kognitif namanya kan, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, sebetulnya pendidikan agama dan pendidikan Pancasila itu, nah, kalau kita satu ketika nanti kan kuliah offline, nah, luring, nah itu kan dinilai perilaku. Jadi dinilai perilaku karena itu menyangkut psikomotorik. Karena namanya pendidikan. Jadi bukan hanya pengetahuan.
Kalau yang lain mungkin barangkali kayak pidana kan, ya pengetahuan aja, jangan sampai jadi psikomotorik. Jadi kalau belajar tindak pidana, nah cukup pengetahuan. Jangan jangan dipraktikkan. Nah, pendidikan Pancasila ini yang menonjolnya itu sebetulnya adalah ideologi daripada dasar negara. Nah, dasar negara. Nah, kenapa jadi saya katakan sebagai ideologi? Karena kita di ilmu negara nanti kan belajar lah, ilmu negara itu mengajarkan tentang bagaimana kita hidup bersama dalam satu bangsa, nation state. Nah, kita kan hidup berbangsa itu dimulai kalau Indonesia lah, yang nation state itu tahun 45. Karena sebelumnya, nah bukan nation state. Coba perhatikanlah dalam sejarah sebelum 45 itu negara yang namanya negara Indonesia atau Hindia Belanda. Nah, pas itu kan sebelumnya dijajah Belanda. Kita itu kan masing-masing daerah itu walaupun dibagi-bagi kan oleh itu yang membagi-bagi Belanda kan. Nah, pada mulanya itu ada yang kerajaan-kerajaan kan. Kerajaan seperti Banjar, ya apa Jogja, Solo, dan seterusnya, Cirebon. Tapi ada juga perkumpulan yang berbentuk adat. Nah, adat seperti misalnya di Kalimantan Tengah, adat. Karena jadi kalau adat itu kan kayaknya strata masyarakatnya sama, beda dengan kerajaan. Kerajaan itu ada strata dalam masyarakat tuh. Bahasa pun terlihat kan dalam bahasa. Kita mengenalinya dari bahasa, misalnya kalau Kalteng itu tidak ada bahasa halusnya. Jadi orang Kalteng itu kada bisanya baulun. Nah, karena ada bahasa kecil, bahasa halusnya. Ada bahasa halusnya itu kalau ada kerajaan. Nah, kayak Jawa kan ada kerajaan, ada bahasa halusnya, ada bahasa kasarnya. Nah, sama di Banjar kan. Banjar ada bahasa halusnya, ada bahasa kasarnya. Nah, jadi pada tahun 45 itu pada saat kita mau merdeka, jadi kan hendak menyusun hidup bersama nation state berbangsa ini seperti apa. Nah, kebetulan yang mempersiapkan itu kan Founding Fathers. Founding Fathers. Jadi Founding Fathers itu pendiri negara. Itu sebagian ada yang pulang kuliah, yang sudah selesai kuliah di Eropa, terutama di negara yang penjajah ini kan, karena ada disekolahkan kan, disekolahkan oleh orang Belanda. Nah, tapi ada juga yang berangkat sendiri. Nah, seperti diantaranya kan yang dari Belanda itu Muhammad Hatta. Nah, ada juga yang di Jerman itu Sopomo ya. Nah, mereka belajar kan soal di negara-negara barat sana, Eropa itu kan terjadi pertumbuhan kehidupan bersama, nation state itu tadi kan, negara. Di ilmu negara nanti kan belajar lah, nanti belajar ilmu negara. Nah, lalu persis perkembangan terjadi di sana dibawa ke Indonesia. Lalu kita
jadi bukan kita, maksudnya Pak, mereka yang berasal dari para pendiri negara, para tokoh-tokoh yang berasal kuliah di negara barat, di Belanda, di Jerman, rasanya Prancis nggak ada, rasanya Jerman sama Belanda. Nah itu memasukkan. Jadi kalau kita lihatlah hampir persis sama, walaupun nanti bedanya ada. Perkembangan yang terjadi di negara barat, ya seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kita hidup bernegara, terutama dari strukturnya, dari struktur. Jadi dari bangunan. Jadi rumah itulah bangunannya itu mirip-mirip. Bangunan negara itu bangunannya. Nah, tapi isinya kan lain. Isinya lain. Nah, kamar-kamarnya mungkin tidak sama. Kamar-kamarnya apa? Maksudnya dalam ruangannya. Tapi bangunannya sama, hampir sama. Nation state lah. Karena ini juga ternyata pada saat itu kita tidak lagi bisa hidup di dunia ini sendiri. Nah pada saat itu kan hukum internasional juga kuat kan. Maka memerlukan kerjasama antar bangsa. Nah pada saat itu kan bukan hanya negara kan, bukan hanya kita juga pasti ditanya. Jadi ujar pertanyaan dari siapa ya? Rajiman. Rajiman. Bisa kita buka di catatan sidang-sidang di POPKI lah. Nah, kalau kita mendirikan negara Indonesia, menjawab pertanyaan Rajiman, kita ini landasannya apa? Membangun rumah itu pondasinya apa? Nah, kan pertanyaan pertama ya tanya pondasi dulu kan. Nah, kalau di Banjarmasin ini karena membangun rumah itu kan bisa dua pilihan kan. Pondasinya gimana? Rumah panggung atau uruk. Nah, bisa menguruk. Tapi kan itu dilarang nguruk di Banjarmasin karena ada pengaruh lingkungan akibat kondisi geografi. Nah, geografis Banjar itu sebetulnya tidak diizinkan kalau kita mau uruk tanah, tapi harus dibangun rumah panggung. Nah, pondasinya rumah panggung itu menggunakan galam. Curucuk, garam curucuk. Tapi banyak orang yang membangun di Banjarmasin ini dengan urukan supaya agak mewah kelihatannya. Nah, itu kan karena konstruksi bangunan itu pikiran mereka pada tanah-tanah yang keras. Rupanya si arsiteknya ini arsitek tanah keras, bukan lahan basah lah, tanah basah. Nah, jadi sebetulnya arsitek itu kan bisa aja merancang bangunan di semua lokasi, basahkah, keringkah, yang baik kan. Nah ini juga kesalahan kan. Nah saya dulu ikut menyusun perda rumah panggung. Itu jadi pertanyaan Rajiman tadi, kalau kita membangun negara di atas landasan apa? Nah, kita singkat sajalah. Terjadilah diskusi. Maka Soekarno itu mengusulkan jadi pertanyaan itulah kaidah
state kaidah fundamental. Jadi apa namanya, kaidah, norma-norma dasar, norma-norma dasar bangsa negara. Nah, ditawarkan Pancasila, namanya gitu kan, namanya. Bukan. Ada sila-sila. Ujian Soekarno, saya dapat masukan dari ahli bahasa. Itu kita beri nama Pancasila. Nah, itu namanya saja. Tapi isinya apa nih? Si Kevin mah WA. Error aja wifi-nya. Error aja. Ada mah WA saya nih. Gimana? Katakan nomor WA saya. Nah, jadi namanya, tapi isinya juga sama kan? Coba perhatikanlah. Nah, maksudnya sila-silanya, Pancasila, tapi penamaannya Soekarno namakan Pancasila. Nah, itu sebabnya ucapan Soekarno itu pas 1 Juni. Ini kan kalau tidak salah rapatnya kan 29 Mei, 30 Mei. Sampai berapa Juni ya? Nah, itu BPUPKI lah. Kemudian pada detik-detik proklamasi kan BPUPKI ini kan berubah PPKI. Nah, akhirnya terpilih Soekarno itu kan terpilih sebagai presiden tuh di PPKI. Di PPKI itu kan persiapan aja. Nah, tapi situ banyak pendapat tulisan-tulisan yang menyangkut soal Pancasila, soal tata negara. Nah, kita soal Pancasila. Nah, jadi kan asal mulanya dasar fondasi. Nah, tapi yang paling penting itu kan pertanyaannya, negara ini bukan hanya negara kan, kita juga kan. Pasti hidup itu ada tujuan. Kalau orang hidup tanpa tujuan tuh orang gila. Nah, misalnya kamu ditanya, kamu tuh kuliah Fakultas Hukum, hendak apa? Ada tahu lagi ya, anak jadi apakah? Nah, itu orang gila. Kalau sudah jelas, anak jadi sarjana hukum, anak jadi ini. Nah, itu kan jelas. Kan coba bayangkan dah, kalau ada orang berjalan ditanya, anak kemana? Ada tahu kemana-mana? Kan orang gila itu. Kan pasti kalau kita berjalan, anak kemana? Ke pasar. Nah, tujuannya. Walaupun misalnya karena beberapa hal, kada sampai ke pasar itu lain kan. Tapi jelas ada tujuan. Kemana? Ke pasar. Nah, jangan ke pasar. Ke pasar mana aja? Sambatnya ke pasar lama, tahunya pasar baru. Itu masuk orang gila juga tuh. Nah, jadi jangan nak jadi orang gila ikan. Jadi jelas lah. Bangsa kita pun ditanya, bangsa ini hendak kemana? Nah, ibarat kapal itu kan, kapal ini belayar. Kan kalau belayar itu jelas, maka si pengemudi ini kan dengan arah pedoman lah namanya kan. Di kapal itu kan ada jelas, maka pasti mengarahkan kapalnya ke tujuan. Nah, kalau tidak ada tujuan, ya bingung. Tujuan itulah. Nah, jadi tujuan itu ya Pancasila itu yang namanya ideologi lah. Jadi Pancasila itu semacam tempat tujuan hidup berbangsa. Hidup berbangsa. Gimana kita bisa tahu tujuan itu? Perhatikanlah. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, rupanya diuraikan di pembukaan itu kan. Diuraikan. Dan ternyata tujuan
hidup kita berbangsa ini, tapi itu tujuan akhir lah, tapi bukan tujuan antara. Hidup berbangsa ini, tujuan itu ternyata juga kalau kita lihat di pembukaan, itu persis sama seperti terjadi di Barat. Nanti saya jelaskan di ilmu negara itu. Sama seperti terjadi di Barat. Nah, Pancasila ini, jadi kan karena pendidikan, nanti kan, bukan hanya sekadar pengetahuan, lalu ada apa namanya fungsi lah, ada beberapa fungsi Pancasila. Dulu kan zamannya Soeharto, nah Pancasila itu kan yang diperkuat ideologi itu untuk menanamkan dalam semangat dalam batin. Nah, semangat kebaikan itu, semangat kebaikan terhadap kehidupan bersama. Jadi ukuran seperti apa suasana kebatinan, nah, suasana kerohanian. Kalau yang jasmaninya itu kan pasti kemakmuran kan. Nah, sejahtera. Apa contohnya sejahtera? Ada basic hubungan diukur ekonomi kan. Ya kalau tidak sejahtera miskin namanya. Nah, itu fisik jasmani. Jadi mau ukur yang jasmani kan itu agak mudah karena banyak ilmunya. Tapi mengukur secara kebatinan, nah ini jarang kita lakukan, kecuali hanya dengan menyampaikan. Nah, ini kan memang porsi agama lah. Porsi agama itu ada yang terlalu individual. Tapi dalam kehidupan yang lebih bersama bangsa ini, itu diperlukan juga. Nah, saatnya itu Pancasila. Nah, zaman Soeharto itu dibuat program lah, kegiatan yang namanya P4. Jadi kamu tuh kan dulu mahasiswa itu sebelum, jadi begitu masuklah seluruh Indonesia, nah seluruh fakultas. Nah, sebelum kuliah, jadi mahasiswa baru sebelum kuliah itu ditatar dulu P4. Nah, ditatar P4. Kalau tidak salah 1 minggu ya, 1 minggu. Satu minggu kalau tidak salah, selama 1 minggu. Nah, lalu hasil penataran P4 itu dikonversi dengan mata kuliah Pancasila. Jadi mereka yang lulus P4, penataran P4 masuk kuliah itu, jadi waktu kuliah kada mambil lagi Pancasila. Nah, kada mambil lagi Pancasila. Nah, begitu Soeharto digugurkanlah. Tapi beliau langsung mundur, belum sempat, baru sampai tidak percaya. Nah, kemarin itu kan, tapi beliau tidak ngotot dan beliau mempersilahkan, beliau mundur. Lalu dianggap oleh yang menggugurkan ini, yang namanya reformasi. Jadi bubuhan reformasi kan. Jadi euforia. Nah, lalu menganggap apa-apa yang berasal dari Soeharto kada baik. Nah, termasuk P4. Jadi karena menganggap ini peninggalan Soeharto, langsung dihapus P4. Akhirnya Pancasila tidak ada mata kuliah kemarin itu sempat beberapa tahun. Nah, lalu kan Pancasila ini kan mengajarkan salah satunya tentang akhlak lah. Akhlak kita dengan sesama teman,
akhlak kita dengan dosen, akhlak kita dengan pegawai, perilaku kita dengan alam, lingkungan. Nah, itu kan antara lain. Nah, karena kosong, nah ini melahirkan mahasiswa yang tidak bermoral dan tumbuh gitu kan. Kemudian tumbuh jadi sarjana yang bebas. Maksud bebas itu ya tadi kan tidak santun lah. Nah, masih kita lihat kan, misalnya di DPR itu ada sarjana non kada. Saya juga pernah melihat dosen lah, melihat dosen zaman mahasiswa itu dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Kan 98 gugur 9. Jadi saya melihat 2000 lah, 2001 saya masih aktif. Nah, 2003 saya kuliah meninggalkan kampus. Sampai 2007 saya mengambil S3. Nah, jadi tahun 2000 itu melihat mahasiswa itu sangat tidak menghormati dosen-dosen. Karena sikapnya itu, jadi kan perilakunya itu tidak diajarkan yang sopan santun akhlaknya itu. Nah, ini juga terjadi menyeluruh lah, bukan hanya di tempat kita. Nah, lalu tersentaklah pemimpin kitanya. Oh, kenapa Pancasila hilang? Nah, lalu dimasukkan lagi mata kuliah ini. Nah, akhirnya tambahan lagi ada namanya pendidikan karakter. Jadi bukan hanya ditambah lagi, bukan hanya sekadar pendidikan Pancasila, karena melihat terjadinya degradasi moral. Jadi grade-nya tuh turun kan, namanya degradasi moral. Nah, lalu ini penting teruskan. Nah, di Fakultas Hukum sebetulnya Pancasila itu bukan, jadi kan ada penamaan, ada tadi saya katakan tadi kan fungsinya kan ada beberapa fungsi Pancasila. Jadi sebetulnya di Fakultas Hukum ini bukan hanya soal cara berperilaku, Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, jadi Pak, nanti di peraturan perundang-undangan itu kan ini jadi ukuran di peraturan perundang-undangan, karena hukum kan, kita orang hukum. Ternyata juga sebagai alat ukur tentang hukum kita, gitu kan? Sebagai dasar hukum. Jadi Pancasila itu kan nanti diajarkan sebagai dasar hukum. Nah, sebagai dasar hukum, dasar negara lah. Dasar hukum, dasar negara. Nah, sebagai ideologi negara. Jadi semua organisasi itu kan wajib menulis bahwa ideologinya Pancasila. Partai-partai politik, ormas-ormas, nah, apalagi itu LSM, semua harus berlandaskan Pancasila. Nah, bagian yang penting yang lain itu ada disebut yang ini yang kemarin diambil di P4 itu Pancasila sebagai way of life lah, way of life. Ya, pandangan hidup, way of life lah, tuntunan hidup, jalan hidup, pedoman hidup, pedoman. Nah, pedoman hidup di situ disebutkan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Nah, jadi inilah yang mau disampaikan nantilah. Nah, bagaimana fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Pernah juga disebut
sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maknanya? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini yang adanya itu kan di Fakultas Hukum aja. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu Pancasila sebagai way of life. Nah, bagi kita, nah ini yang membedakan. Mungkin kamu sudah belajar Pancasila kan di SD, SMP, SMA. Apa bedanya dengan kuliah? Nah, kuliah. Nah, di perguruan tinggi ini kan ciri yang membedakannya itu kita itu tidak menelan mentah-mentah setiap apa yang disampaikan. Jadi setiap yang disampaikan dosen itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi dinalar dulu. Dinalar tuh dipikirkan. Jadi sambil berpikir. Jadi maka itulah sebabnya mahasiswa itu harus kritis. Jadi kritis. Kalau sesuai dengan pikiran. Jadi kalau sesuai dengan pikiran kita tidak ada masalah. Nah, kalau kebetulan tidak sesuai dengan, supaya jangan terjadi doktrin, dogma lah. Jadi kita tidak boleh dogma. Kita tuh harus apa yang kita lakukan penuh kesadaran. Nah, penuh kesadaran. Jadi tidak boleh kita hanya setuju pada orang lain, tapi harus kita nalar. Kita kan arah ke dewasa. Kan sudah, ini kan umur 19, kamu nih kan. Ada yang 20, tapi rata-rata 19. Ada memang juga yang agak cepat 18 umur lah. Tapi itu yang umumnya 19. Ini kan menjelang dewasa. Dewasa itu cirinya adalah mandiri. Kemandirian. Jadi kita tidak lagi tanya, tapi kita nalar sendiri. Karena nanti hidup kita kan sendiri kan. Bahkan kita bisa memimpin. Kalau di masyarakat, golongan mahasiswa ini kan intelektual. Jadi pemimpin. Nah, untuk mengarah jadi pemimpin itu harus kita tuh mandiri dan bisa menalar sendiri. Tidak boleh tanya sana, tanya sini. Ikut sana. Jadi taklid itu kada boleh dia. Nah, kalau ternyata apa yang disampaikan dosen itu meragukan, nah itu harus dibahas, harus dikritis. Nah, itulah Pancasila itu kan gitu kan. Jadi Pancasila yang kita, pendidikan Pancasila yang kita sampaikan itu harus memang sesuai dengan nalar kita. Nalar kita. Mana yang tidak masuk nalar ya jangan diikuti. Cuma kadang-kadang kan karena tidak sampai nalar kita ini tidak sampai. Nah, itu kita harus terbuka. Jadi pertama kritis kan. Kita itu terbuka menerima setiap pendapat orang lain, jangan tertutup. Nah, jadi pergumulan berbagai pendapat yang pro dan kontra. Jadi kita terbuka untuk pendapat orang lain, jangan ditutup. Jangan ditutup. Jangan menganggap kita itu yang benar. Itu namanya eksklusif namanya lah. Kita tidak boleh eksklusif, tapi terbuka. Nah, terbuka terhadap apa? Terhadap dinamika. Karena gini kan, hidup ini kan tumbuh ya, namanya hidup tumbuh. Kalau sudah tumbuh tuh mati. Nah, kita hidup ini berubah, tumbuh itu berubah. Nah, perubahan
perubahan dalam hidup kita ini supaya mengarah ke positif itu dinamis. Jadi dinamis. Karena itu pikiran boleh jadi lah pikiran ahli kah yang dulu itu pada hari ini salah. Nah, bisa. Jadi jangan kamu anggap kecuali pikirannya yang pendamin lah, kalau yang apalagi yang teknis lah. Teknis itu kan yang applicable, yang agak apa namanya praktis itu justru juga akan semakin berkembang. Nah kan itu apa yang disampaikan, misalnya contohlah, saya ingin contoh, saya pernah menulis nasionalisme, ada di tulisan saya di jurnal MPR itu, nasionalisme di kalangan generasi milenial. Nah, generasi milenial itu yang mana? Nah, generasi milenial adalah generasi yang akrab dengan IT. Nah, dulu kan orang tua dulu kadang ngerti IT. Lalu apa ciri-cirinya generasi milenial itu? Nah, dia anak praktis terus hidupnya. Jadi praktis terus. Kerja juga, tapi kerjanya tidak terlalu keras. Kalau dulu kan agak keras kerjanya, sekarang lebih kepada ilmu pengetahuan, gitu kan? Nah, apakah apakah nilai-nilai nasionalisme yang dulu dipahami, ini contohlah, oleh para pendiri negara itu sama nasionalisme yang dipahami zaman oleh masyarakat milenial, oleh generasi milenial? Nah, tentu tidak kan? Karena dihadapi masalah yang tidak sama, dinamis tadi. Nah, nanti kita tuh pelajari lah. Itu ada saya tulis itu diminta MPR, saya tulis ada di jurnal MPR. Jadi dinamis hidup tuh. Karena itulah jadi kita hidup. Nah, karena itu kita kritis, terbuka. Nah, selalu mencari arah kebaikan hidup yang baik. Nah, jadi arah hidup yang baik. Perkembangan, jadi perubahan. Kan perubahan masyarakat itu kan bisa dua kan. Misalnya IT lah. IT itu kan itu nilainya netral. Jadi IT itu nilainya netral. Nah, kita saksikan ada yang ke kiri negatif, ada yang ke positif. Tidak. Itu tuh urusan polisi yang ke negatif itu kan banyak orang menggunakan IT untuk tujuan kejahatan. Nah, dan semakin canggihnya semakin, tapi juga polisi kan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, jadi perubahan-perubahan itu yang kita maksudkan di sini adalah yang ke arah positif, yang membawa kebaikan. Nah, jadi Pancasila itu tidak statis lah. Apa namanya, kalimatnya, teksnya tetap. Jadi kan kalimatnya tetap, tapi membacanya itu dipengaruhi zaman. Ini dipengaruhi masa. Pada saat apa kita membaca, lalu maknanya berbeda. Kita membaca pada masa misalnya 40-an lah, membaca pada masa sekarang tidak sama maknanya. Nah, jadi kita kritis, terbuka, nah dinamis. Nah, itulah beberapa panduan lah, nanti entah Pak Ali Amrin atau Pak Irfani akan memberikan yang disebut dengan RPS lah, memberikan RPS. RPS itu
rencana pembelajaran semester. Nah, jadi mudah-mudahan nanti saya sampaikan, harus disampaikan apa yang akan kita pelajari selama semester ini dalam mata kuliah ini. Nah, dalam hal ini pendidikan Pancasila. Nah, oke lah, kita beberapa menit lagi sudah hampir sampai lah. Saya janji ke kelas yang lain. Ada yang ingin tanyakan kah? Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkanlah sampai di sini. Oke. Iya Pak. Tadi si apa? Kepen. Kepen ini ya, pada aja bisa aja tuh absen. Jadinya bangnya alasannya bahwa dia wifi-nya aja error. Oke, saya lihat lah. Oke.